Pagi Mariana, pagi Bu. Silakan duduk dulu Pak. Baik. Pagi ya Mariana, terima kasih sudah datang ke tempatku hari ini. Perjalanan ke sini gimana, lancar? Selamat pagi juga Bu, alhamdulillah lancar. Saya datang agak lebih cepat, dia tuh buru-buru dan Wah, bagus sekali Mariana. Memang lebih enak kalau punya waktu sedikit untuk menenangkan diri sebelum wawancara. Ngomong-ngomong, Mariana berdomisili di mana sekarang? saya tinggal di Cikarang Bu, dan kebetulan naik kereta jadi lebih cepat ke sini. Berarti Mariana sudah terbiasa berangkat pagi ya Mbak? Iya Bu. Baik, sebelum dimulai wawancaranya, saya perkenalkan diri dulu ya Mbak. Saya Muna dari bagian HRD di perusahaan ini. Nah, hari ini saya akan menggunakan metode wawancara BEI, yaitu Behavioral Event Interview. Saya akan menanyakan pengalaman nyata Mbak Diana dalam situasi tertentu saat bekerja. Bagaimana? Apakah Mbak Diana sudah siap untuk diwawancarai? Baik, siap Bu. Baik, di CV Mbak Diana ini terdapat pengalaman kerja di bagian staf administrasi ya Mbak. Bisa diceritakan satu pengalaman di mana Mbak Diana diberi tanggung jawab administratif yang menuntut ketelitian yang sangat tinggi, dan apa tantangan dan bagaimana Mbak Diana menghadapinya? Di tempat kerja saya sebelumnya, saya bertanggung jawab atas penginputan dan rekonsiliasi transaksi harian dulu. Setiap hari ada ratusan transaksi yang harus saya input dan pastikan cocok dengan laporan bank. Untuk menghindari kesalahan, saya membuat checklist harian, memanfaatkan fitur validasi di Excel, dan melakukan audit internal mingguan secara mandiri. Hasilnya, tingkat kesalahan ini menurun drastis dan proses tutup bulanan menjadi lebih cepat dan akurat. Dari semua itu, apa pelajaran utama yang Mbak Diana ambil dari pengalaman tersebut? Ya, dari pengalaman itu saya menyadari pentingnya menjaga akurasi dalam pekerjaan administratif, terutama yang berkaitan dengan keuangan. Saya jadi membangun kebiasaan kerja yang lebih teliti dan membuat sistem pendukung untuk meminimalkan kesalahan. Dengan pendekatan itu, saya bisa bekerja lebih efektif dan dipercaya untuk menangani laporan keuangan yang lebih besar. Oke, sekarang gimana sih Mbak biasanya Mbak Diana mengelola waktu jika ada banyak pekerjaan datang bersamaan dan semuanya merasa penting? Ya, di periode akhir bulan biasanya pekerjaan menumpuk, rekonsiliasi, pelaporan, dan verifikasi pembayaran. Saya harus memastikan semua tugas penting terselesaikan tepat waktu tanpa mengorbankan kualitas. Saya menggunakan matrik urgensi, penting untuk menentukan prioritas, mengerjakan tugas mendesak di pagi hari, dan mengatur jadwal kerja harian dengan bantuan Trello. Jika bukan terlalu berat, saya komunikasi ke atasan untuk klasifikasi prioritas. Dengan sistem ini, saya bisa menyelesaikan semua tugas tepat waktu tanpa merasa kewalahan dan tetap menjaga kualitas kerja. Lalu gimana respon Mbak Diana saat mendapat kritik atau saran dari atasan? Pernah satu waktu, atasan saya mengoreksi laporan keuangan saya karena formatnya kurang rapi. Saya merasa harus memperbaiki standar presentasi data saya. Saya langsung meminta contoh format yang diinginkan, memperbaiki laporan saya, dan sejak itu saya selalu periksa aspek visual dan format sebelum mengirim laporan. Umpan balik itu membuat saya jadi lebih teliti secara menyeluruh, dan laporan saya mendapat apresiasi di review berikutnya. Oke, boleh diceritakan nggak Mbak pengalaman saat Mbak harus bekerja di bawah tekanan, misal saat tutup buku atau menghadapi deadline yang ketat? Baik, saat akhir tahun, saya dan tim saya harus menyusun laporan keuangan tahunan sambil tetap menangani transaksi harian, dan ada audit eksternal juga yang sedang berlangsung saat itu. Tekanan tinggi karena laporan harus selesai dalam waktu yang terbatas, validasinya juga harus akurat. Saya buat jadwal kerja secara rinci, bagi tugas dengan tim, dan juga jaga komunikasi rutin dengan atasan untuk melaporkan perkembangan dan kendala yang saya hadapi. Dengan pendekatan itu, semua laporan selesai sesuai deadline dan proses audit berjalan lancar tanpa ada temuan yang besar. Oke Mbak Diana, mungkin untuk wawancara kita hari ini sudah cukup ya. Terima kasih atas waktu dan jawabannya Mbak Diana. Untuk proses selanjutnya kami akan melakukan evaluasi dengan tim dulu ya.
nanti hasilnya akan kami informasikan paling lambat dalam seminggu depan melalui email atau telepon. Jadi Mbak Liana standby ya. Baik Bu, terima kasih. Saya menunggu kabarnya dan besar harapan saya bisa diterima di perusahaan ini. Terima kasih ya Mbak Liana.